Semoga pagi hari ini bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Oke, pada pagi hari ini kita materi formasi kita tentang wawasan Nusantara. Anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan tentang peta yang ada di depan kita ini, kita ketahui bahwasanya ternyata Indonesia itu sangatlah luas. Indonesia itu sangatlah beragam. Dari bentuknya kita bisa lihat pulau demi pulau, ya. Bagaimana negara kita tercinta ini dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Dan negara kita ini pasti mempunyai beragam suku, beragam bahasa, beragam warna, beragam bahkan mungkin beragam etnik dan beragam pula bentuk masing-masing di setiap daerah. Oleh karena itu, kita akan mengetahui tentang sesuai dengan materi kita, yaitu wawasan Nusantara. Mari kita mewujudkan apa itu wawasan Nusantara. Nah, sering kita mendengar kata Nusantara, ya kan? Secara etimologis atau secara bahasa, yaitu secara istilah wawasan Nusantara itu bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita itu memandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak. Jadi negara kita itu terletak di antara dua benua. Ada benua Asia dan benua Australia seperti tadi. Nah, ini yang di bawah kita ini, di bawahnya ini benua Australia terletak di sini. Ya, benua Australia. Sedangkan nanti di atasnya di sini, ya, ini benua Asia. Jadi negara kita ini terletak di antara dua benua tadi. Makanya, dan di antara juga dua samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kita lihat, nah, negara kita ini terletak di antara dua samudra, ada samudra Hindia dan samudra Pasifik. Selanjutnya kita akan bahas tentang wawasan. Kata wawasan itu apa? Wawasan kalau berasal dari kata wawas, ya, wawas dari bahasa Jawa yang berarti pandangan atau penglihatan secara indrawi. Kemudian ditambah dengan imbuhan an yang mempunyai makna cara pandang atau cara tinjau atau cara lihat kita tentang sesuatu. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara, yang berarti nusa berarti kepulauan, seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya Indonesia itu lebih dari 1000 pulau. Indonesia itu lebih dari 1000 pulau. Ini yang kelihatan saja. Yang kecil-kecil yang nggak kelihatan ini lebih banyak lagi. Yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Kemudian antara, ya, tadi sudah saya sampaikan secara istilah tadi bahwasanya tentang wawasan Nusantara ada kata antara di sini. Nah, ada kata antara. Nah, kata antara maksudnya yaitu Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Itulah arti kata Nusantara. Nah, arti kata Nusantara itu sendiri.
Kita lanjutkan. Ketika kita tahu tentang Nusantara, atau kita membahas tentang wawasan Nusantara saat ini, terus apa tujuannya? Fungsinya kita membahas tentang wawasan Nusantara ini. Secara umum, fungsi kita mengetahui tentang bagaimana negara kita ini, atau secara umum kita mempunyai wawasan yang luas tentang Nusantara, yaitu supaya kita bisa mempunyai pedoman, pedoman bahwasanya negara ini punya batas, negara ini punya haluan. Kemudian di antara fungsi yang lain kita mempunyai wawasan Nusantara, kita mempunyai motivasi. Kita punya motivasi bahwasanya jangan sampai negara yang sudah diperjuangkan sebegitu luar biasanya untuk merdeka, kemudian kita sia-siakan. Motivasinya kita berusaha supaya bagaimana negara ini tetap utuh, bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang maju. Tanggung jawab siapa? Seluruh warga Indonesia, termasuk kita ini. Selanjutnya, fungsi yang lain dari kita mengetahui wawasan Nusantara, yaitu sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Jadi suatu saat apabila kita itu sebagai pejabat negara misalnya, yang kita mungkin duduk baik itu di DPRD, di DPR maupun di kementerian, atau mungkin kalian nanti suatu saat mungkin ada yang jadi presiden. Ini nanti ketika mengetahui tentang wawasan Nusantara itu nanti punya rambu-rambu, jadi punya rasa atau punya pengetahuan bahwasanya negara ini bersatu itu bukan karena mempunyai warna kulit yang sama, mempunyai rambut yang sama, mempunyai postur tubuh yang sama, tapi negara ini bersatu atas dasar berbeda-beda tadi, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi dalam menentukan baik itu kebijaksanaan, menentukan nanti keputusan, tindakan, dan apapun itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi harus dilihat dari banyak sisi. Karena tadi Indonesia ini terdiri dari bermacam etnis, bermacam bahasa, bermacam suku, bermacam budaya. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi fungsinya, sekarang tujuan daripada wawasan Nusantara ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pendidikan wawasan Nusantara ini tujuannya adalah untuk mewujudkan nasionalisme. Nah, ini yang sangat penting yang perlu kita pahami tentang nasionalisme. Bagaimana seorang warga negara harus bangga menjadi bagian dari suatu negara tersebut, dan bentuk rasa bangga dan syukur itu pastilah harus menjaganya. Bagaimana cara menjaga kita bagi seorang pelajar itu? Dengan cara kita itu memberikan yang terbaik, kita dengan belajar sungguh-sungguh, dengan cara suatu saat apabila kita menjadi orang yang
orang yang sukses atau kita menjadi orang yang besar, kita nanti bisa membanggakan nama besar Indonesia. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan. Jadi suatu ketika mungkin kalian nanti itu menjadi orang yang besar, ingatlah bahwasanya sampean lahir di negara ini, dan sampean besar di negara ini, maka ketika nanti sampean itu menjadi orang yang bisa menjadi orang yang berpengaruh di suatu negara, jangan lupa bahwasanya sampean dulu ketika kecil, ketika belajar itu ada di dalam negara ini. Jadi ketika sampean nanti sukses mungkin di luar negeri, jangan sampai lupakan Indonesia. Selanjutnya tentang latar belakang wawasan Nusantara. Latar belakang wawasan Nusantara. Apa yang latar belakangi kita itu harus punya wawasan tentang Nusantara ini? Pertama, aspek kewilayahan Nusantara. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya negara ini sangat luas. Negara ini sangat luas sekali. Indonesia baik itu daratannya maupun lautannya sangat luas sekali. Jadi tugas kita sebagai warga negara Indonesia ini sangat besar, terutama untuk menjaganya dan melestarikannya. Karena itu perlu kita pahami bahwasanya negara yang luas ini mempunyai sumber daya alam, mempunyai sumber daya manusia. Dan sumber daya manusia ini kalau tidak dididik dengan baik, tidak mempunyai wawasan tentang negara yang baik, maka sumber daya yang sangat luar biasa ini akan menjadi tidak ada gunanya, bahkan bisa nanti dikuasai oleh orang lain. Hanya kita perlu tahu tentang wawasan Nusantara. Selanjutnya tentang aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya. Kita sebagai warga Indonesia juga harus paham, karena kita hidup di negara ini tidak hanya terdiri dari satu pulau saja, tidak terdiri dari satu suku saja. Maka kita ketika hidup berdampingan dengan berbagai etnis, berbagai macam budaya, maka sikap kita yaitu saling menghormati, saling menghargai. Jadi jangan sampai kita merusak kesatuan negara ini yang sudah dibina berpuluh-puluh tahun gara-gara kita menjelekkan satu suku, satu ras yang lain, sehingga menyebabkan negara ini menjadi terpecah belah. Selanjutnya, aspek sejarah. Indonesia mempunyai sejarah yang sangat panjang. Perjuangan demi perjuangan dilakukan untuk menjadikan negara ini utuh, menjadikan negara ini merdeka. Kalau tidak dari generasi setelahnya tidak mau atau tidak tahu bagaimana sejarahnya, maka tunggu saja suatu saat negara ini akan hancur. Tapi apabila kita mau belajar dari sejarah, kita mau menjaga apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, maka insya Allah negara ini akan menjadi negara yang besar, akan mempunyai manfaat yang besar baik untuk Indonesia sendiri dan untuk kita juga. Jadi oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia adalah hasil semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia. Kita tahu perjuangan pada saat itu seluruh daerah, baik itu mulai dari Aceh sampai Papua, berusaha untuk berjuang bersama untuk menjadikan Indonesia ini bersatu, untuk Indonesia ini merdeka.
Jangan sampai apa yang mereka perjuangkan itu menjadi sia-sia hanya gara-gara egoisme yang kita lakukan pada saat ini. Jadi yang kita lakukan saat ini yaitu kita harus pertahankan persatuan bangsa ini dan kita pelihara sumber daya yang ada di Indonesia ini supaya nanti bisa menjadi bermanfaat baik untuk diri kita dan untuk anak cucu kita nanti. Ya, itu saja sedikit dari saya. Semoga kalian di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan semoga kalian menjadi generasi-generasi yang suatu saat bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, dan keluarga kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.